that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac. Girl, is there somebody? Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Sekali lagi. Semangat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Baiklah, Ibu minta kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Siap, gerak, mulai. Siap, gerak, bersedia menjadi guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Baiklah, 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari Bandung ibuku. Indonesia, kebangsaan
seperti manusia. Jadi kecerdasan artifisial ini sama dengan komputer atau mesin untuk berpikir menyerupai manusia. Ya. Jadi kecerdasan artifisial atau AI merupakan kecerdasan buatan, yaitu buatan manusia ya, yang bertujuan untuk membantu komputer atau robot dalam berpikir, belajar dengan mengumpulkan data-data, kode atau pola yang bisa dibaca berdasarkan pengalaman atau pola yang biasa dibaca berdasarkan contoh-contoh hingga membuat keputusan sendiri seperti manusia dalam menyelesaikan pekerjaan atau tugas. Ini untuk pengertian codingnya ya. Terus ini sedangkan untuk pengertian coding itu sendiri, coding adalah pemrograman komputer. Pemrograman komputer yang merupakan pembelajaran komputerisasi dengan menggunakan algoritma. Apa algoritma itu? Algoritma itu langkah-langkah yang tersusun. Itu artinya algoritma ya. Maksudnya di sini proses memberi instruksi atau perintah komputer dengan bentuk kode atau pola yang bisa dibaca dan dimengerti serta dijalankan oleh komputer untuk melakukan sesuatu baik pekerjaan maupun tugas. Jadi coding ini program komputer yang memakai langkah-langkah algoritma ini dengan bentuk kode atau pola agar komputer bisa mengerti untuk menyelesaikan pekerjaan atau tugas ya. Coding juga diibaratkan seperti kita memberikan resep kepada komputer dengan mengikuti panduan atau langkah-langkah logis itu logika ya, maksudnya jelas dan masuk akal yang digunakan untuk menyelesaikan suatu tugas dengan bantuan komputer dengan cara memasukkan kode atau pola sehingga komputer bisa memahami apa yang diperintahkan dari awal hingga proses dan hingga menjadi hasil tertentu, mengeluarkan hasil tertentu. Contohnya ini contoh coding seperti kalkulator dan alarm. Kenapa diberi contoh kalkulator atau alarm? Karena kalkulator tidak bisa berfungsi kalau tidak diperintahkan oleh manusia ya. Sedangkan apa perbedaan antara coding dengan kecerdasan artifisial atau AI? Perbedaannya ya, kalau coding bertujuan mengontrol komputer dengan langkah-langkah yang logis atau jelas. Sedangkan untuk cara kerjanya coding yaitu program atau coding memberitahu langkah-langkah satu persatu. Kalau coding ini memberitahu langkah-langkah satu persatu kepada komputer ya. Contohnya kepada mesinnya, contohnya kalkulator, alarm dan lain-lain ya. Dan sedangkan untuk AI itu kecerdasan artifisial, itu membuat komputer bisa mengambil keputusan sendiri. Tadi kan ada ini ya, dijelaskan seperti Google Translate, kita penerjemah bahasa dalam Google dan HP. Itu yang kedua ChatGPT itu juga ada program aplikasi di HP atau di komputer. Ini tujuannya kalau ChatGPT itu hampir sama dengan Translate. Ini apa namanya Google Translate hampir sama ya. WhatsApp itu untuk mengirim pesan dan menerima pesan. Ya itulah contoh dari aplikasi AI ya. Untuk selanjutnya, tujuan kita belajar ini mata pelajaran KKA ini kecerdasan artifisial ini yang pertama untuk mengembangkan pola pikir logis dan sistematis. Jadi maksudnya di sini agar komputer bisa memahami pola urutan langkah-langkah secara algoritma dan hubungan sebab akibat ya. Untuk yang kedua melatih pemecahan masalah atau problem solving ya. Maksudnya di sini ini memberikan solusi dengan mencoba, menguji serta memperbaiki kesalahan. Untuk seterusnya ya, tujuan pembelajaran KKA ini seterusnya meningkatkan kreativitas dan inovasi. Kreativitas itu berarti meningkatkan supaya kita mempunyai ide-ide yang kreatif ya, dengan menuangkan ide ke dalam bentuk program, animasi, game sederhana atau proyek berbasis AI. Ya, kenapa kita diberikan keterampilan ini untuk memahami tentang AI? Jadi maksudnya di sini kita diminta agar bisa berpikir kritis
kolaborasi, komunikasi, dan kreatif. Jadi kita harus bisa kreatif ya saya, dan banyak relasi, hubungan, interaksi dengan orang ini sekitarnya ya. Terus ini yang seterusnya, mempersiapkan diri untuk menghadapi era digital dan AI, sehingga mereka tidak hanya menjadi pengguna tetapi juga pencinta teknologi. Maksudnya di sini kita mempersiapkan diri untuk menghadapi era digital. Semakin maju negara kita ini, semakin banyak aplikasi-aplikasi yang baru ya. Jadi jangan sampai kita ketinggalan zaman ibarat. Nah, ini Ibu jelaskan etika dalam penggunaan AI atau artificial intelligence. Yang pertama, gunakan AI untuk kebaikan, seperti membantu dalam aktivitas pekerjaan atau kegiatan belajar mengajar. Nah, kenapa ini nak? Jadi kalian menggunakan HP atau komputer, gunakanlah sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Jangan sedikit-sedikit main game, kan gak enak ya. Ini gak bagus juga ya buat ini mental kalian. Jadi gunakan AI itu untuk kegiatan belajar mengajar ya. Untuk kegiatan belajar bagi kalian ya. Ibu ingin menjelaskan perbedaan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Ini contoh salah satunya mesin cerdas dan mesin non cerdas ya. Yaitu mesin yang cerdas contohnya seperti handphone. Kenapa handphone dikatakan mesin cerdas? Karena di dalam handphone itu aplikasinya banyak, berbagai macam aplikasi yang canggih ya. Ini umpamanya kayak YouTube, terus TikTok, ada ChatGPT, terus ada Google Translate, ada WhatsApp. Ini di situ merupakan ini aplikasi IT yang canggih ya. Jadi, nah, di sini sudah jelas ya, Ibu jelaskan. Ibu pengen tanya nak, ingin tanya kepada kalian. Ini siapa yang bisa memberikan contoh ini yang termasuk dengan mesin cerdas? Ada, boleh tunjuk tangan. Ayo, nggak apa-apa. Nanti ibu bantu nanti kalau papanya kurang jelas. Enak nggak apa-apa, nggak usah malu. Ayo, ya, boleh siapa namanya? Aska, ayo Aska. Berikan contohnya apa nak? Oh, laptop ya, betul sekali. Sekarang buat Aska ya. Ya, laptop itu merupakan termasuk mesin cerdas. Kenapa dikatakan mesin cerdas? Karena laptop hampir sama, bisa dikatakan sama, hampir sama dengan mesin handphone, karena aplikasinya di dalamnya banyak ya, aplikasi yang canggih ya. Terus ini yang lainnya, yang bisa memberikan contoh mesin cerdas. Ayo, tunjuk tangan. Ada yang di sini menambahkan contohnya? Enak, bisa malu? Ayo, tunjuk tangan. Oke, tidak ada? Oke, kalau tidak ada, banyak ya seperti mobil remote control. Kenapa dikatakan begitu nak? Karena mobil remote control itu kayak di luar negeri, di Amerika, di kota-kota maju itu, dia ada mobil yang bisa antar jemput kita kerja atau sekolah tanpa dikendalikan oleh sopir. Nah, kenapa dikatakan mesin cerdas? Dia bisa berjalan tanpa dikendalikan oleh sopir manusia ya. Terus sedangkan mencoba ini tugas tentang permainan puzzle. Permainan puzzle itu permainan gambar-gambar seperti hewan, ya. Ada tumbuhan, ada pemandangan dan lain sebagainya ya. Cuma di sini Ibu ingin memberikan contoh langkah-langkah permainan puzzle gambar-gambar hewan. Baiklah, ini setiap kelompok Ibu bagikan satu. Jadi Ibu meminta tolong ini setiap kelompok menyusun. Ya, sudah disiapkan potongan-potongan gambarnya. Ya, jadi setiap kelompok Ibu bagikan satu persatu. Ini tolong dimusyawarahkan dan bekerja secara bersama-sama untuk menyusun hingga menjadi gambar yang utuh dan bisa ditebak. Setelah selesai nanti Ibu akan tanya satu persatu. Bisa menjawab pertanyaan ini, terus kelompoknya apa bisa ditebak atau tidak ya? Gambar itu.
Ayo